Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hafalan kita tentang 8 jurus cepat ke Baitullah oleh kami, Alhamdulillah Robono dari Madrasah Umroh Haji. Ya, ada 8 hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan supaya kita segera memantaskan diri sampai ke Baitullah. Yang pertama, seperti kita tahu bersama bahwa perintah menunaikan kewajiban umroh berarti perintah juga melakukan semua sebab yang disyariatkan agar dimampukan menjalankannya dengan sempurna, seperti mempelajari ilmu fikih umroh dan haji, mulai perintah, panggilan, dan panggilan umroh haji, tujuan dan keutamaannya, tata caranya, hingga beberapa kebutuhan kita kepadanya sampai-sampai Allah memuji mereka yang mau bersusah payah berjalan kaki untuk memenuhi panggilan itu. Jadi saking pentingnya ya, kita akan pertama yang harus kita lakukan adalah mempelajari ilmunya, dan fikihnya. Kemudian kenapa sih Allah perintahkan kita dan kenapa Allah memanggil kita. Kemudian tujuan keutamaan umroh, kemudian tata cara umroh, hingga seberapa kebutuhan kita kepada Allah sampai Allah memuji mereka yang mau bersusah payah untuk berjalan kaki untuk memenuhi panggilan tersebut. Dan saya kira cukup realistis juga ya, karena setiap tahun ada saja jamaah dari Indonesia yang menempuh berbagai cara untuk bisa sampai ke tanah suci. Baik, ada yang bersepeda, ada yang berjalan kaki dan seterusnya. Langkah yang kedua, berdoa dan meminta kepada Allah agar dimampukan, dimudahkan dan diberi umroh dan haji yang sempurna, baik dari sisi ilmunya, baik dari sisi kemauannya, performa pelaksanaannya hingga hasil-hasilnya. Dan yang berdoa dan minta kepada Allah agar diberikan kesehatan, kebugaran, kekuatan yang sempurna selain berikhtiar secara fisik. Jadi memang ya kita harus terus ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kita dan meningkatkan kualitas doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama ilmu, yang kedua doa minta agar dimampukan, dan dari sisi ilmu, kemauan, rezeki dan hasil-hasilnya supaya umroh kita itu juga memiliki hasil yang sempurna. Kemudian yang kedua berdoa tentang syarat-syaratnya ya, agar diberikan kesehatannya, kebugarannya dan kekuatan yang sempurna selain berikhtiar secara lahir. Kemudian yang keempat, menyisihkan sebagian rezeki sekecil apapun untuk keperluan itu dan sebisa mungkin itu sebagai amalan harian. Jadi jangan apa? Jangan sungkan untuk mengaktualisasikan keinginan kita ke Baitullah dengan celengan yang sederhana seperti ini. Ya, ini semangat ke Baitullah misalnya, meskipun kita punyanya 100 rupiah kita bisa menyisihkan dalam sehari. Nah, tetapi jangan sampai kita gara-gara amalan itu mengharapkan gitu, satu-satunya jalan untuk kita bisa ke Baitullah berasal dari jalan itu, tidak ya. Tapi kita memasukkan, ketika memasukkan koin itu kita bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata la syarika lak dan seterusnya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita apa tadi mengamalkan apa yang kita sedang doakan. Jadi ini ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin kalau kita melangkah sejengkal Allah akan menyambut kita sehasta. Kalau kita melangkahnya sehasta, Allah akan sambut kita sedepan dan seterusnya. Kita hadis kutsinya sudah pernah kami sampaikan dan ini kita amalkan. Cara mengamalkannya adalah tadi. Ya, bagaimanapun karena umroh maupun haji itu butuh ya dana, maka kita juga sisihkan dana sekecil apapun untuk keperluan itu. Ya, ya. Tapi jangan menyandarkan bahwa kita hanya akan umroh dari dana yang kita sisihkan. Kita berangkatnya ya terserah Allah Subhanahu wa taala dengan jalan apa yang Allah kehendaki.
memperbanyak istighfar dan taubatan nasuha setiap hari, bahkan di setiap majelis seperti dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, "Mastama'a qaumin fi baiti min buyutillah nazzalat 'alaihimul sakinah yatluna kitabullah wa tadarisuna." Kalau ada majelis taklim isinya membaca Al-Qur'an atau mengkaji isi Al-Qur'an, nazzalat 'alaihimus sakinah, kita akan banyak lebih mudah tenang, wa khafatsumur rahmah, rahmat Allah melingkupi kita, wa ghasyiyatuhumul malaikah, kemudian malaikat akan membersamai kita, dan satu yang istimewa yaitu ketika itu doa kita ijabah, sebabnya kita sedang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fi man indah. Maka pada kesempatan emas tersebut ya kita perbanyak untuk membaca istighfar, bertaubat dengan taubatan nasuha setiap hari, bahkan di setiap majelis seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya paling tidak kita sempurnakan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita bertasbih, bertahmid, juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan lupa ya, upaya fisik kita ya, yaitu dengan segera membuat paspor. Ya, langkah ke-6. Ya, pertama menambah ilmu, yang kedua berdoa, yang ketiga berdoa lagi, yang keempat tadi, yang keempat menyisihkan sebagian rezeki, menabung harian dan sedekah harian. Kemudian yang kelima memperbanyak istighfar dan taubat. Kemudian yang keenam segera buat paspornya. Gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah antri online dan sebagainya. Kalau sudah punya 2 nama, maka segera ya buat paspor. Ya. Kalau belum, ya berarti harus hubungi biro terpercaya dulu untuk dibuatkan surat rekomendasi Kemenang. Kemudian dari biro, kemudian surat rekomendasi Kemenang itu akan membuat paspor kita menjadi tiga nama ya. Selanjutnya kita juga perlu senantiasa memperbaiki niat dan motivasi secara terus-menerus diantaranya. Yang pertama, melakukan semua usaha di atas, bahkan lebih dari itu untuk direspon oleh Allah, dan respon Allah itulah yang kita maksud akan memberi manfaat, bukan amalan-amalan itu serta hasil-hasil aslinya yang kita kehendaki. Jadi kita melakukan 6 langkah tadi, mana sih mengaji tentang umroh, berdoa supaya bisa disegerakan, berdoa supaya bisa diberikan kesehatan, kebugaran dan rezekinya, menabung dan sedekah harian. Kemudian kelima tadi taubat, memperbanyak taubat gitu ya. Yang keenam segera membuat paspor, yang ketujuh memperbaiki niat dan motivasi untuk terus-menerus, tetapi niat itu semakin kita penuhi, wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi niat itu adalah untuk kita lillahi ta'ala. Kemudian yang berikutnya, dalam rangka memperbaiki niat ini, mendedikasikan umroh haji, bahkan seluruh amal Islam kita untuk menolong agama Allah dan memberi kemanfaatan kepada semua manusia, bukan untuk mendapatkan kebaikan bagi diri dan keluarga sendiri saja. Nah ini juga monggo nanti kalau jamaah ketika mau umroh sudah berdoa gitu ya, sudah menyusun doanya, ya Allah saya pengen kendaraan, ya Allah saya pengen rumah, ya Allah saya pengen jodoh, ya Allah saya pengen segala macam lunas hutang dan seterusnya. Nah itu maka doa-doa itu mohon ya dikancing atau ditambahkan, semua permohonan kita itu ketika Allah kabulkan maka akan berdampak pada kontribusi kita terhadap agama Allah dan pada kemanfaatan kita kepada seluruh manusia. Misalnya ketika kita punya kendaraan, ya Allah saya pengen kendaraan baru. Ketika kendaraannya baru, nanti kita akan banyak mengajak, misalnya memboncengkan saudara kita untuk mencari ilmu. Ketika kita pengen punya rumah yang baru, gitu, ya Allah saya pengen tambah nih satu aula lagi, satu joglo di depan rumah kita untuk
supaya orang-orang bisa mengaji di situ, supaya orang-orang bisa bermajelis ilmu, bermusyawarah untuk kepentingan umat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar tadi kemanfaatan-kemanfaatan yang semula motivasinya pribadi atau keluarga sendiri itu diluaskan kemanfaatannya untuk umat gitu ya, dan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga mendesak. Jadi umroh kita ini adalah eh, powerful gitu ya. Kenapa? Karena sepulang umroh kita akan menebarkan gitu ya, rahmatan lil alam. Itu yang menjadi poin yang luar biasa sehingga umroh kita ini umroh yang sangat dirindukan oleh makhluk-makhluk Allah di sekeliling kita. Kenapa? Karena kita akan memohonkan kemanfaatan bukan hanya untuk diri dan keluarga kita sendiri, tapi juga untuk umroh kita itu akan bernilai bagi kemanfaatan kepada seluruh manusia, seluruh umat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mari luruskan dan niatkan umroh kita untuk menjadikan umroh dan haji sebagai puncak kesuksesan, memberi manfaat bagi semua manusia, dan nauzubillah min dzalik, jangan sampai umroh dan haji ini sebagai puncak kerugian dunia akhirat karena kita kekurangan ilmu dan motivasi yang benar. Nah itu terus ya lillahi ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh semata-mata karena. Yang keempat, kenapa kita perlu terus gitu ya, meluruskan niat dan menguatkan motivasi kita, karena umroh dan haji ini marilah kita jadikan momentum untuk berkunjung ke kota suci Makkah dan Madinah, bahkan insya Allah Masjid Aqsa, untuk belajar pada pengalaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW dalam membangun kota mereka, guna kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam membangun kota dan daerah tinggal dan perjuangan kita masing-masing agar menjadi pusat kebaikan dan perbaikan dunia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ke sana, ke Makkah, ke Madinah itu dalam rangka belajar. Oh, ternyata kota yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, suasana ibadahnya, semangatnya, masing-masing ada perjuangannya sampai bisa menjadi sedemikian rupa seperti saat ini. Maka kita belajar pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW dalam membangun kota mereka untuk mendapatkan taufik dari Allah untuk membangun daerah tempat kita sebagai lahan perjuangan kita masing-masing untuk menjadi pusat kebaikan dan perbaikan dunia dengan rahmat Allah. Yang terakhir, kita tetap harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuasa Allah tidak terbatas. Pikiran kita yang membatasi. Apabila Allah sudah berkehendak memerintahkan kepada kita untuk menunaikan ibadah umrah maupun haji, sudah tentu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan rezekinya. Hanya saja kadang-kadang tadi pikiran kita yang membatasi. Ingat surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Dan Allah membekali kita dengan doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, dengan bekal dari ayat terakhir surah Al-Baqarah itu, semoga selamat berjuang menjemput pertolongan Allah, kita bisa umroh dengan sempurna pra umrohnya, sempurna saat menjalani ibadah umrohnya, dan sempurna
ketika kita sudah selesai dari melaksanakan ibadah umroh dan kembali ke daerah kita masing-masing, kita amalkan pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW memperjuangkan kebaikan, memperjuangkan agar rahmat Allah hadir di tempatnya masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.